Oh ya, gue pengen coba buka jahitan strobelnya. Wih, sorry. Oh, ada fakta menarik. Dari 1 sampai 10, sepatu ini gue bisa bilang, yo, what's up guys? Balik lagi bareng gue Erik di konten bedah sepatu dari Shoe Workshop. Hah, akhirnya setelah kemarin kita coba-coba sepatu Jordan Dior ini buat dipakai skateboard, kita kembali di program bedah sepatu untuk cari tahu konstruksi dan material dari sepatu ini secara detail ya, lapisan-lapisan uppernya dan lapisan-lapisan solnya juga. Terus material apa yang mereka gunakan di sepatu ini, sampai 2 orang skateboarder bilang kalau sepatu ini gak nyaman buat dipakai skate, dan bilang kalau misalnya dipakai di intensitas tinggi, sepatu ini bakalan rusak dengan waktu yang mungkin cukup singkat, kayak sebulan atau mungkin 3-4 kali pemakaian. Nah, sebelum itu, gue juga mau cerita sedikit. Jadi setelah kemarin kita coba-coba sepatu ini buat main skateboard, gue tuh sempet pakai sepatu ini juga buat jalan kaki, supaya gue bisa ngerasain langsung feel-nya ya. Jadi sebenarnya kalau buat dipakai jalan, dalam jangka waktu pendek, bisa kayak mungkin setengah jam atau 15 menit, masih oke-oke aja. Tapi setelah gue coba hampir setengah hari, mulai ada perasaan gak nyaman, terutama di bagian insole alias tapak kaki gue. Jadi gue ngerasa pegel karena bagian insole-nya yang tipis. Gue coba kasih lihat dulu nih. Nah, insole-nya jadi cuma lapisan busa dan ya pakai alas kain apa gini, nggak tahu. Ini cuma setipis ini. Dimana pijakan gua tuh langsung nyambung atau misalnya langsung bersentuhan sama si alas TA-nya ini. Nah, sekarang gua agak penasaran nih bagaimana konstruksi dari sepatu ini, dan tanpa basa-basi lagi kita cari tahu dan langsung kita bedah sepatunya sekarang. Eits, sebelum videonya dilanjut, diingetin dulu nih, buat kamu yang sepatunya rusak, langsung aja reparasi sepatumu di Shoe Workshop. Oke, back to the video. Seperti biasa kita mulai dari bagian upper. Buka dulu talinya. Talinya ya standar lah. Tidak tali yang bukan tali yang murah-murah banget kayak yang waktu gua ngebedah sepatu Converse KW itu. Masih oke lah dengan harga 250 ribuan. Nah, bisa dilihat kalau misalnya talinya kebuka gini, di bagian di bagian lidahnya atau tangnya, kameramen bisa di zoom, atau misalnya mau dilihat ada tekstur ini buat dari Dior, ciri khas sepatu Dior. Sebenarnya gue belum pernah megang Jordan Dior yang ori ya, yang asli, tapi ya mungkin ini ciri khas Jordan Dior, ada tekstur gini di bagian sini. Sekilas sebenarnya gue ngeliat keanehan di sepatu ini. Oh iya, gue kemarin cek, jadi shape sepatu ini tuh agak gimana ya, agak unik. Kalau misalnya kalian lihat, jadi di bagian dalam sepatunya itu lebih ada lekukan gitu. Gue nggak tahu ini shoeless-nya apa yang dipakai, jadi kayak ngejorok ke dalam gitu. Ini cuma itu sih dari shape-nya yang aneh ya. Tapi buat yang kiri sebenarnya nggak terlalu kelihatan, yang kanan doang. Lanjut, kita langsung bedah aja di bagian lidah. Wah, ternyata bagian leathernya lebih mudah buat digunting dibandingkan bagian lidahnya. Ini kalau misalnya kalian bisa kelihatan di bagian bumpernya ini udah ada lecet-lecet gitu ya, bekas kemarin dipakai main skate. Mungkin karena jatuh-jatuh juga. Sip. Oke, bagian heel tab. Bismillah.
Kita coba langsung tembusin ke bagian solnya. Oh ya, yang unik tuh dari Dior outsole-nya sih yang transparan kayak gini. Walaupun ini replika ya, tapi mereka niat sampai ngereplika bagian outsole-nya. Nah, bagian sini kita langsung tarik satu garis. Set. Oke. Buat ukuran sepatu baru, ini cenderung lebih gampang buat buat dibelah dibandingin sepatu Air Jordan 1 kemarin. Ya walaupun sama-sama sepatu replika ya. Guys. Oh enggak. Oh iya patah. Bentar. Gue benerin dulu. Sip, udah bener lagi. Kita lanjut ke pembedahan. Bagian bumpernya. Kita coba belah pakai gunting. Susah juga tanya guys. Oke, udah mulai terbelah, sip. Nah, tinggal bagian apa ini teh kulitnya aja. Coba belah. Sini biar kelihatan. Nah, kebelah gini. Nah, sip. Nah, ini dia guys, Jordan Dior yang udah gue belah. Dari sini kita bisa kelihatan lapisan-lapisannya. Mulai dari upper, terus di lidahnya juga ada apa, terus bagian bumper ada apa, sama bagian sole-nya. Kita coba bahas satu-satu dulu. Plok. Oh ya, gue pengen coba buka jahitan strobelnya. Gimana ini? Oh, masih belum. Ini nyambung ke susah dibuka ya. Nah, sobek.
nggak masalah. Tapi gue pengen tahu ininya aja sih. Kita bahas dari bagian upper di heel tab-nya dulu. Jadi seperti yang udah kelihatan di sini, bagian luarnya ini adalah synthetic leather. Terus ada plastik di sini TPR seperti biasa untuk penyangga heel tab. Terus ada di bagian paddednya ada tambahan busa kayak gini. Nah, busa ini, si paddednya ini lebih padat dibandingkan padded yang kemarin gua kan lebih susah. Yang kemarin gua dapat di sepatu Air Jordan 1. Ini lebih padat, lebih oke. Terus kalau kalian lihat di sini ada tambahan nomor-nomor sepatu gitu. Menunjukkan kalau kesan sepatu ini limited, padahal ya sepatu replika. Ada 8.500 ini sepatu ke 2058. Nah, tapi ya oke lah buat mungkin daya tarik orang-orang yang pengen sepatu Dior dengan budget yang lebih murah. Lalu di bagian dalamnya atau di bagian paling dalam liningnya ini, gua rasa bukan mesh yang kemarin gue dapat di sepatu Converse KW atau Air Jordan 1 yang kemarin, tapi ini lebih enak buat dipakai. Istilahnya kalau misalnya kalian pakai kaos kaki, ini mungkin lebih meminimalisir kaki kalian buat lecet. Tapi sayangnya nggak sampai dalam ya, cuman sampai sini doang. Terus bagian lidahnya ada cuman lapisan busa aja sama tekstil yang tadi gue bilang yang bertekstur ini. Sama di bagian bumper. Nah, bumper ini cuman 2 lapisan. Ini lapisan leather setipis ini. Lalu ini ada tekstil apa ya istilahnya? Kalau misalnya di sepatu tuh yang biasanya buat bahan TA. Gue lupa nama bahannya. Cuman ya sejenis itulah. Cuma 2 lapis. Makanya tadi waktu gua potong ini gampang banget dibandingin waktu gua motong lidahnya. Terus oh iya, kalau misalnya kayak kemarin sepatu Air Jordan itu gak ada jahitan straubelnya buat nyatuin si TA sama outsole. Di sini ada dan cukup oke menurut gua. Bahkan di bagian depannya ini setelah dijahit dilem juga, makanya gue bukanya susah sampai sobek kayak gini. Next, udah sih. Setelah itu tidak ada material-material lain. Oh iya, paling ini ya, kayak kalau misalnya kalian lihat di sini ada tulisan Dior. Ini nggak dicetak di dalam, jadi di print di outsole-nya. Kamera bisa deket. Nih, kelihatan kan? Jadi nggak di print di dalam. Biasa harusnya kalau sepatu yang ori, setahu gua tuh dicetak di dalamnya. Jadi si outsole-nya yang transparan. Tapi ini si tulisan Dior dan juga logo Jordan-nya itu di print di outsole-nya. Kelihatan kan? Terus mereka juga pakai jenis capsule ya, tanpa tambahan midsole atau bantalan lain di bagian sole-nya. Dan mungkin ini yang bikin kemarin siapa Ari ya, Ari sama Bapak Maul merasa pijakannya nggak nyaman karena insole-nya cuma setipis ini dan di outsole-nya pun cuma segini tanpa tambahan bantalan lain. Ini bikin kaki sakit katanya. Oh ya, gue pengen tunjukin sedikit bagian apa ini TA-nya ada printan Dior gitu. Lucu sih, niat ini. Mungkin salah satu KW terniat setelah KW Perfect Kick tentunya ya, yang niru semua teknologi dan bahannya. Ini buat harga 250.000 cukup oke lah dibandingin kalau dibandingin sama sepatu Air Jordan 1 kemarin secara konstruksi dan material ya. Tapi tetap aja kalau misalnya dibandingin sama sepatu lokal yang ori, gue masih milih sepatu lokal ori karena biasanya kualitasnya lebih proper,
Apalagi kalau misalnya sepatu lokalnya belum terlalu besar namanya, biasanya mereka masih ngedepankan kualitas dibandingin sama branding atau movement yang mereka punya. Biasanya kalau brand-brand lokal tuh nggak semua ya. Kalau misalnya namanya udah gede, kualitasnya ada aja yang diturunin. Ya, yang tahu-tahu aja. Oke, segitu aja pembahasan tentang Jordan Dior ini. Menurut gua dengan harga 250.000 sebenarnya gak bisa gue bilang worth it, tapi masih better dibandingin sama sepatu Jordan yang kemarin, Air Jordan 1 yang kemarin. Dari segi konstruksi sama pemilihan materialnya lebih niat walaupun KW. Lalu kalau misalnya buat dipakai olahraga tetap aja gue nggak saranin, atau misalnya intensitas berat, karena udah kelihatan kalau misalnya mana yang rusak. Oh, ini dibelah, jadi kelihatannya seolah-olah dirusak, enggak. Jadi ini kemarin baru dipakai skateboard tuh udah hancur-hancur gini, udah ngelupas lah. Ya tahu sendirilah kualitasnya, tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian emang pengen gaya-gayaan dengan modal yang minim, ya silahkan beli sepatu ini, tapi jangan aku ori gitu. Bilang aja ya replika. Wih, sorry. Oh, ada fakta menarik. Ternyata ini tempelan, guys. Iseng-iseng gua rusak. Ada plastiknya. Jadi si printan Jordannya ternyata kayak cuman stiker doang. Bukan printan lagi. Ya kayak cuman stiker aja. Bisa dilepas, guys. Nih. Sorry. Susah sih, tapi ini ya bisa dilepas intinya. Contohnya gini. Kelihatan ya. Sini dong kamera deketin. Ya, ini salah satu keisengan gue yang menghasilkan insight baru. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Ya wajar lah dengan harga segini, lu dapet sepatu yang mungkin cukup branded ya, secara secara tampilan gitu, secara gaya-gayaan orang selewat gak bakal ngeh kalau misalnya lu pakai Jordan Dior. Tapi kalau misalnya orang yang udah paham tentang shape sepatu macam-macam dengan shape yang kayak gini, ini udah kelihatan nih KW gitu. Terus paddednya yang lebih nggak setebel biasanya, ini udah kelihatan kayak gitu. Ya mungkin buat orang-orang yang masih buat dipakai di sekumpulan orang yang masih awam ya masih oke lah, masih banyak yang mungkin ketipu gitu. Ya it's okay. Tergantung kebutuhan kalian, tinggal disesuaikan aja. Oke, gitu aja. Dari 1 sampai 10 sepatu ini gua bisa bilang dengan harga 250.000 dan keniatan mereka memilih material dan konstruksinya ya bisa dibilang 7. Masih lumayan lah. Masih oke buat dipakai jalan-jalan, masih bisa naikin gengsi walaupun dikit. Ya gitu aja pembahasan bedah sepatu kali ini. Jangan lupa buat subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru, terutama bedah sepatu ya dari kita. Like dan share video ini jika bermanfaat. Oh ya, kalau misalnya kalian punya rekomendasi sepatu apa lagi yang pengen kita bedah dan kita bahas, boleh banget tulis di kolom komentar. Kita bakalan coba minta endorsan. Gue Erik pamit undur diri, sampai ketemu di video-video bedah sepatu berikutnya. Adios.